Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dulur semua pecinta ikan Kebumen. Ya, sehat ya? Masih budidaya ikan? Oke. Hari ini saya akan berbagi pengalaman. Jadi, ada salah satu kesalahan kecil pembudidaya pemula yang menyebabkan kegagalan budidaya ikan nila. Seperti apa kesalahannya? Bisa mudah panjenengan hindari. Saksikan video dari saya. Kesalahan yang paling fatal untuk pembudidaya pemula adalah tidak bisa atau membeli bibit dari tempat yang salah. Jadi perawatan bibit atau perlakuan bibit untuk pertama kali itu harus betul-betul baik dan bagus. Sebab apa? Ketika bibit ini masuk ke kolam dalam keadaan luka, biasanya akan menimbulkan jamur. Kemudian kalau menimbulkan jamur, biasanya itu menular ke sesama ikan yang lain atau teman-temannya. Nah, bagi panjenengan semua yang ingin budidaya ikan nila, salah satu syaratnya adalah tahu betul beli bibitnya di mana, perlakuan bibit dari awalnya seperti apa. Itu sangat mudah untuk dihindari menurut saya. Nah, yang sering terjadi adalah kegagalan para pembudidaya ikan ketika membeli bibit dari tempat antah berantah atau yang nggak jelas itu. Bibitnya sampai ke rumah sakit, kemudian kematiannya massal, kemudian yang sakit. Saran saya untuk pembudidaya ikan pemula yang mau budidaya ikan nila, belilah bibit di farm-farm atau hatchery yang sudah terpercaya dari kualitas bibitnya dan dari perlakuan bibitnya. Jadi panjenengan bisa cek langsung nanti di hatchery atau di farm-farm yang terpercaya atau penjual bibit yang terpercaya, bukan beli bibit dari yang nggak jelas. Misalnya kalau kita terpaksa beli bibit dari online, kita harus tahu strain atau terah bibit tersebut seperti apa kualitasnya. Itu yang pertama. Yang selanjutnya adalah masalah persiapan lahan. Persiapan lahan sebelum ikan ditaburkan ke kolam, dari kolam pembenihan ke kolam pembesaran. Panjenengan harus tahu ini bibit diaklimatisasi dulu. Pastikan aerasinya berjalan dengan baik. Kalau mau tebar padat atau main sistem bioflok, kalau mau main sistem air tenang tanpa aerator, tanpa aerasi, itu panjenengan juga harus siapkan airnya, baik pH-nya minimal 7, maksimal 8, terus DO-nya juga. Semuanya harus dipersiapkan dengan baik. Nah, ini bibit sebelum dimasukkan ditabur di kolam, ini diaklimatisasi dulu. Fungsi dari aklimatisasi ini adalah untuk menyesuaikan suhu di dalam plastik pas waktu packing dibawa dari hatchery ke kolam pembesaran, supaya ikan itu tidak stres dan tidak mudah terserang penyakit karena suhunya sudah menyesuaikan dengan suhu di kolam. Aklimatisasi ini minimal 15 menit kalau di daerah saya ini. Minimal 15 menit ikan sudah bisa menyesuaikan dengan suhu di kolam pembesaran. Bagi panjenengan semua yang ingin sharing sama saya sesama pembudidaya ikan pemula, kepengen ngobrol bareng dengan banyak teman di pembudidaya ikan nila, ya khususnya untuk kolam rumahan, silahkan nomor HP saya nanti tercantum di kolom deskripsi. Jadi panjenengan bisa nelpon saya. Walaupun lama, kadang-kadang jenengan kirim WA, nanti tetap saya balas. Setelah proses aklimatisasi ini selesai, kita tinggal tabur. Nah, panjenengan bisa lihat, taburnya juga nggak langsung, istilahnya langsung ditumpahin ke kolam, enggak. Tetap pelan, pakai perasaan, supaya ikannya juga nggak kaget dengan lingkungan baru. Nah, panjenengan bisa lihat itu, tetap pelan. Jadi lebih baiknya dicawukkan atau apalah itu namanya, air dari kolam, kemudian baru kita tumpahkan ke kolam.
seperti itu. Nah, kan pelan perlahan supaya ikan tidak sakit. Setelah ikan ditabur di kolam, jangan dikasih makan dulu. Sebaiknya dipuasakan, jangan dikasih makan, minimal itu 1 kali 24 jam. Itu minimal. Tapi kalau keadaannya memungkinkan 24 jam langsung bisa dikasih makan juga bisa. Tapi jangan langsung kenyang. Hanya untuk istilahnya ganjel perut saja lah istilahnya kalau orang. Jadi jangan langsung kenyang. Itu juga akan tidak baik efeknya untuk ikan, untuk keberlangsungan budidaya ikan ini. Jadi tetap bertahap ngasih makannya. Pertama, untuk hari pertama kasih makan sehari sekali saja. Nanti setelah ikan kelihatan betul-betul sehat lah, bisa kita langsung kasih makan full sampai betul-betul kenyang. Jadi betul-betul kenyang. Kalau ikan nila ini sehat, otomatis dia masih muter di atas kalau lapar. Tapi kalau kenyang, dia akan berada di tengah-tengah air, bahkan malah di dasar kolam atau enggak kelihatan di atas. Tahap selanjutnya adalah ketika panjenengan lihat ada ikan yang kurang sehat atau sakit, yang sering dia kondisinya lemah dan berada di atau mengapung di atas air, panjenengan pisahkan langsung. Jangan sampai sakitnya ini menular ke ikan yang lain. Nah, sekian tayangan dari saya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.